Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa pada ini untuk tekan tombol like dan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja. Gas. Bab 2461 sampai bab 2464. Bab 2461, mengontrol bahasa industri maya. Tidak mengherankan sampai mati. Saat Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, semua orang merasa sedikit aneh. Sepertinya ada yang salah. Mereka ingin tahu kenapa Dewa Kegelapan belum mati. Mungkinkah, sebelum mereka dapat berpikir lebih jauh, Ye Junlin tersenyum? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak mati? Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa aku tidak bertemu Tuhan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang langsung bertanya-tanya. Kepala rasanya seperti akan meledak, sungguh. Dia tahu, dia bahkan tahu tentang Tuhan. Salah, bagaimana dia tahu? Mereka tidak pernah menunjukkan file rahasia yang sebenarnya kepada Dewa Kegelapan. Itu pemalsuan. Tuhan, bagaimana kamu tahu? Kamu tidak mungkin tahu. Apakah kamu mendengarnya? Industri maya para eksekutif senior bertanya dengan gemetar. Tentu saja tidak. Kamu bertanya padaku bagaimana aku bisa mengenal Tuhan. Itu karena aku bertemu dengannya. Petik 2. Ye Junlin berkata dengan tenang. Kamu bertemu dengannya. Tidak, kamu benar-benar bertemu dengannya. Benar saja, file rahasia laboratorium dewa itu nyata. Benar-benar ada dewa. Seru para eksekutif senior industri maya, tidak ada yang meragukan kebenaran perkataan Ye Junlin. Karena bisa berbicara tentang Tuhan berarti dia benar-benar mengetahuinya. Tapi pertanyaan lain muncul, jika Ye Junlin bertemu Tuhan, bagaimana dia bisa keluar dengan selamat? Ini tidak mungkin, benar-benar mustahil. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Kegelapan, tidak peduli bagaimana dia menyapu daftar dewa, dia tetaplah manusia. Itu Tuhan, menurut catatan laboratorium dewa. Itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana dia bisa hidup? Apakah kamu bertanya-tanya mengapa aku bertemu Tuhan dan keluar hidup-hidup? Ye Junlin melihat keraguan di benak semua orang. Iya ya, sekarang kamu telah bertemu Tuhan. Kamu tidak mungkin hidup. Semua orang mengangguk dengan keras. Itu karena aku membantai semua dewa. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti guntur yang menggelegar dari langit, mencoba menghancurkan semua orang menjadi beberapa bagian. Sangat mengejutkan. Membunuh para dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebenarnya, beberapa leluhur Tian's Mansion pernah bertemu dengan para dewa sebelumnya, dan mereka terluka parah. Jika saya tidak menyelamatkan mereka, mereka akan mati. Ye. Junlin berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, mereka tidak terluka. Kami sudah memeriksanya berulang kali. Para eksekutif industri maya tidak mau mempercayai apa yang mereka lihat. Kamu masih terlalu muda, minumlah ramuan penyembuh dan kamu akan segera pulih. Bukankah Tian's Mansion bahkan memiliki latar belakang seperti ini? Ye Junlin mencibir. Apakah kita telah ditipu? Para eksekutif maya industri tampak tidak percaya. Ya, kamu telah ditipu. Kamu telah ditipu sepanjang waktu. Aku sudah lama tahu bahwa kamu akan menggunakan Dewa Tanah Terlarang 76 untuk membunuhku. Tapi aku hanya ingin kembali menambang sumber daya, jadi aku setuju denganmu. Dengarkan kata Wan Ye Junlin. Masing-masing tersambar petir. Ternyata itu selalu berada di bawah kendali Ye Junlin. Sebenarnya, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu, menurutku itu menyenangkan. Petik 2. Aku telah membunuh semua dewa di dalam. Aku takut palu. Ye Junlin memandang semua orang seolah-olah dia sedang melihat sekelompok mangsa. Kamu benar-benar membunuh mereka semua. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang dewa yang pada awalnya menganggap laboratorium para dewa sebagai hal yang tabu? Petik 2. Ya, aku tidak percaya itu. Kamu pasti membuat kami takut. Semua orang tampak tidak percaya. Kalau begitu panggil mereka,
Bukankah Tuhan itu ada? Kata Ye Junlin, ini, semua orang ragu-ragu. Tuhan memang ada, tapi sekarang Tuhan tidak akan tampak hidup atau mati. Berarti mereka semua dibunuh oleh Ye Junlin. Kamu merengek. Jika kamu mempunyai pertanyaan, pergilah dan tanyakan pada Raja Neraka. Ye Junlin tidak menahan diri sama sekali terhadap orang-orang ini. Membunuh mereka semua, jangan tinggalkan siapapun. Sekarang karena tidak memiliki nilai guna, Ye Junlin dapat mengendalikan industri maya sendiri. Untuk apa menggunakannya? Bab 2462 penguji pedang ada di sini. Setelah berusaha lebih keras, Ye Junlin diam-diam mengambil kendali penuh atas industri maya dan menguncinya dengan kuat di tangannya. Adapun kelompok pengambil keputusan ini hanyalah boneka. Mereka mendirikan industri maya, mungkin laboratorium dewa sengaja mempromosikannya di belakang layar. Namun, Ye Junlin tidak mengumumkan apapun tentang pengendalian industri maya. Dia juga ingin menggunakan industri maya untuk menyelidiki laboratorium para dewa. Selain itu, ada kemungkinan urusan kawasan terlarang nomor 76 bocor dan diketahui laboratorium Dewata. Mungkin mereka akan mengambil langkah besar selanjutnya. Dengan cara ini, laboratorium dewa mungkin memiliki ide untuk area terlarang nomor 76 dan mengirim seseorang ke sana. Oleh karena itu, Ye Junlin harus mengatur sistem pertahanan dan sistem pengawasan. Seperti Skynet, menatap area terlarang nomor 76. Jika ada masalah, Anda akan segera mengetahuinya. Bisa dikatakan itu adalah strategi Ye Junlin, menunggu ikan mengambil umpan. Sengaja menggunakan sumber daya tanah terlarang nomor 76 untuk menarik laboratorium para dewa. Begitu ada petunjuknya, akan lebih mudah, dan kamu bisa memeriksanya selangkah demi selangkah. Setelah membuat pengaturan bersama, Ye Junlin siap untuk kembali ke Daxia. Boom! Di tengah perjalanan, Ye Junlin membuat kesengsaraan ilahi, muncul menjadi lingkaran padat. Pedang yang bersinar dengan cahaya keemasan bergetar dan meraung. Energi menakutkan di dalam mengalir deras seperti momok, mencari pelepasan dan pelepasan. Hei, sayang sekali, aku tidak dapat menemukan siapapun untuk menguji pedangnya. Ye Junlin melihat kesengsaraan ilahi di tangannya dan berkata tanpa daya. Ye Junlin sangat membutuhkan lawan. Segera datang ke laboratorium para dewa. Saat kamu tidak ada, aku bahkan tidak punya saingan. Ye Junlin bahkan ingin memisahkan dirinya dan mencoba pedangnya. Ada metode kuno, seni saling bertarung antar tangan. Lawan dirimu sendiri, Anda bisa mencobanya. Namun, itu menjadi membosankan setelah sekian lama. Atau mungkin bajingan kecil itu, Marsekal Tians, yang dengan cepat mencapai tingkat ke-9 dari Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin bagi bajingan kecil ini. Tidak ada lawan sama sekali. Hei, jika kamu ingin menguji pedangnya, kamu harus pergi ke klan Baolong di Tians Mansion. Kumpulkan semua tuan mereka dan coba pedangnya, kan? Ye. Junlin benar-benar memutar otak untuk mencoba pedangnya. Saya sedang memikirkan solusi apapun. Baru-baru ini ketika Ye Junlin membuat masalah di area terlarang nomor 76, peristiwa besar juga terjadi di Daxia. Hampir semua klan dan sekte kuno yang didukung oleh 10 kekuatan besar di Daxia muncul. Saya tidak tahu mengapa, terutama klan Ye di ibu kota menjadi sangat sombong akhir-akhir ini. Karena tuan sebenarnya dari klan Ye kuno telah tiba. Tuan Ye Wudao dan beberapa tetua keberadaan tingkat telah tiba. Yang paling penting adalah orang lain akan datang. Ye Zantian, dewa pembunuh, dari klan Ye kuno. Namanya sebagai Dewa Pembunuh ada dalam legenda Tians Mansion dan klan Baolong. Saat itu, dikatakan bahwa satu orang menindas semua orang kuat dari klan Baolong, dan orang-orang seperti Tians Sensuai dan yang lainnya menderita kerugian di tangannya. Anda harus tahu bahwa klan Ye kuno hampir menjadi klan Baolong saat itu. Salah satunya.
Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kecelakaannya adalah dewa pembunuh, Ye Zhantian. Pada awalnya, ketiga suku kuno yang bersaing pada saat yang sama dibantai. Yang membuat marah semua pihak, kuota baru saja dibatalkan. Dia mungkin bukan yang terkuat dari klan Ye kuno, tapi dia yang paling ganas dan suka membunuh. Sejak dewa pembunuh ini datang ke klan Ye di ibu kota, Ye Wudao, Ye Lingtian dan yang lainnya bahkan lebih sombong. Jangan menganggap serius siapapun, bunuh semua musuh yang sebelumnya tidak berani kamu sentuh. Baru-baru ini saya mendengar bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap Junjun dan Ye Junlin. Para tetua klan Ye kuno sangat penasaran ketika mereka mendengar bahwa bibit yang bagus berkeliaran di luar. Mereka semua ingin dibawa kembali ke klan Daun untuk berlatih. Dewa pembunuh, Ye Zhantian sangat tertarik pada Ye Junlin yang melanggar aturan keluarga. Sejak dia tiba, dia telah mengambil tindakan berkali-kali. Ada legenda tentang dia di seluruh Gritsia. Menyebabkan keributan besar. Setelah mendengar ini, Ye Junlin menjadi bersemangat. Inilah penguji pedang, bab 2463, membunuh dewa Ye Zhantian Ye. Junlin langsung heboh, semuanya tertawa. Yang lain tidak bisa memahami kegembiraannya, entah apa yang membuatnya terkikik. Karena mencoba pedangnya, Ye Junlin memikirkan semua orang yang harus dia pikirkan. Keputusan terakhir adalah pergi ke Tian's Mansion, menemukan komandan Dewa Tian's dan sejumlah besar master, dan membiarkan mereka bergabung untuk memblokir pedangnya. Tapi akankah itu tidak menarik, dan ini sedikit mengganggu. Tapi kali ini lebih baik, klan Ye kuno tiba-tiba muncul. Dengan pria kuat seperti Ye Zhantian, dia bisa menggunakannya untuk mencoba pedang. Ngomong-ngomong, aku ingin tahu latar belakang klan kuno. Tuhan baik padaku. Dia benar-benar mengirim seseorang untuk mencoba pedangnya. Melihat Ye Junlin tertawa di sana, semua orang memandangnya dengan aneh. Mengapa Ye Junlin keluar selama ini? Ketika kamu kembali, kamu akan terlihat seperti orang bodoh. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi padanya? Teruslah terkikik, poin kuncinya adalah apa yang dibicarakan semua orang barusan adalah dewa pembunuh, Ye Zhantian. Semua orang menggambarkan betapa brutal dan berdarahnya kejadian itu. Dewa pembunuh akan mendatanginya, dan tidak ada yang bisa tertawa. Hanya Ye Junlin yang tersenyum seperti ini. Tidak bisa mengerti. Tidak bisa memahaminya sama sekali. Ye Wudao telah memberikan ultimatum dalam 3 hari. Dia pasti akan datang ke sini. Pertama, Junjun harus dibawa pergi dan dibawa ke klan Ye kuno untuk pelatihan. Dia akan secara resmi dimasukkan ke dalam klan Ye kuno. Kedua, Ye Zhantian ingin berurusan denganmu, bos, atas dasar hukum keluarga klan Ye kuno. Kata King Long, ini adalah berita yang baru saja diterima semua orang. Klan Ye akan mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Ada dewa pembunuh Ye Zhantian, ditambah Tuan Ye Wudao dan beberapa tetua. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak takut dengan klan Baolong dari Tian's Mansion dan ingin membawa pergi Junjun dengan paksa. Adapun Ye Junlin, mustahil untuk bertahan hidup jika dia tunduk pada hukum keluarga klan Ye kuno. Setelah mendapat berita, semua orang berkumpul di Jiangbei. Ye Junlin kebetulan kembali. Wajah semua orang sangat muram. Namun siapa sangka Ye Junlin akan tertawa girang setelah mendengar ini. Rasanya seperti mendengar sesuatu yang hebat. Hal ini membuat semua orang bingung. Semua orang memandangnya dengan kaget dan penasaran. Apakah kamu tidak takut? Li Ziran bertanya. Apa yang kamu takutkan? Ye Junlin hendak menguji pedangnya pada mereka. Apa yang menakutkan? Kali ini berbeda. Kami bisa melindungimu sebelumnya. Kami bahkan bisa menyelamatkanmu, tapi kali ini orang-orang kuat dari klan Ye kuno ada di sini. Aku telah melihat mereka mengambil tindakan. Setidaknya tuanku Dewa Kegelapan atau Tian's di level Panglima tertinggi. Terutama Dewa Pembunuh Ye Zhantian, dia bahkan lebih kuat. Aku merasa tidak ada yang bisa menandinginya. Kedatangan mereka telah membuat daftar dewa menjadi kacau.
Sekarang, lembaga-lembaga besar sedang mendiskusikan perubahan daftar dewa, ada terlalu banyak orang kuat seperti itu yang bermunculan, dan daftar dewa tidak akurat sama sekali. Hadapi mereka. Kami saat ini tidak mungkin, kecuali Tian's Mansion dan klan Baolong. Liziran menganalisis. Semua orang setuju, analisis Liziran benar. Tidak ada yang dapat dilakukan siapapun terhadap musuh yang kuat. Jangan lihat mereka semua adalah orang-orang kuat di daftar dewa. Saat Anda bertemu dengan dewa pembunuh, Ye Zhantian, Anda hanyalah umpan meriam. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara? Jika kita berjuang keras, tidak akan cukup jika kita datang lagi beberapa kali. Petik 2. Kita tidak bisa melindunginya sama sekali, kita harus mencari cara. Kata semua orang. Saat ini, Junjun berkata, satu-satunya cara. Ayah, kamu dan aku akan segera pergi ke Tian's Mansion. Selama kita tinggal di Tian's Mansion dan tidak keluar, tidak ada yang bisa dilakukan Ye Zhantian. Tidak peduli apapun, tuanku. He Sensui dan yang lainnya pasti akan melindungi kita. Tidak peduli betapa beraninya klan Ye kuno, mereka tidak akan berani langsung masuk ke Tian's Mansion untuk meminta seseorang, kan? Kalau begitu, mereka akan melakukannya menjadi musuh langsung klan Baolong di Tian's Mansion, menurutku. Ye Zhantian tidak berani mengambil risiko ini. Kecuali dia gila. Begitu Junjun mengatakan ini, semua orang langsung setuju. Hebat, bukankah ide Junjun bagus? Selama kamu memasuki Tian's Mansion, Ye Zhantian tidak akan berani bahkan jika dia memiliki 10 keberanian. Semua orang memandang Junjun dengan heran. Semua orang bertepuk tangan untuknya. Hanya dua hal yang tidak menyenangkan adalah, pertama, saya harus menundukkan kepala ke Tian's Mansion. Lagi pula orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Hanya jika Anda rendah hati barulah Tian's Mansion setuju. Kedua, Anda mungkin harus melakukannya tinggal Di Tian's Mansion untuk waktu yang sangat lama. Selama Ye Zhantian tidak pergi, dia tidak bisa meninggalkan Tian's Mansion. Tidak akan pernah. Kecuali dia meningkatkan kekuatan tempurnya hingga dia bisa mengalahkan Ye Zhantian dan bertarung melawan klan Ye kuno. Junjun memandang Ye Junlin dengan serius. Jalan. Liziran dan yang lainnya segera berkata, ya. Tidak masalah jika Anda bersembunyi di Tian's Mansion, perlahan-lahan tingkatkan kekuatan Anda, dan perlakukan itu sebagai kemunduran. Ya, setelah beberapa tahun mundur, bos Anda akan melakukannya. Jadilah raja yang telah kembali pada puncaknya. Ikuti biarkan klan Ye kuno menyelesaikan skornya. Petik 2. Ya, Tuan, kami percaya pada Anda. Jika kami memberi Anda waktu 5 tahun, Anda pasti dapat menantang klan Ye kuno. Semua orang menyemangati Ye Junlin. Suanyuan Qingya juga ada di antara mereka. Dia sebenarnya ingin Ye Junlin tinggal di Tian's Mansion selama beberapa tahun, jauh dari Liziran. Dia hanya punya kesempatan. Tapi biarkan orang ini kabur. Apakah ada kesalahan? Biarkan dia pergi ke Tian's Mansion, haruskah Tian's Mansion melindunginya, atau haruskah dia melindungi Tian's Mansion? Di mata banyak orang, Ye Junlin pasti setuju. Menurut analisis semua orang, Ye Junlin juga memiliki kesan yang baik terhadap Suanyuan Qingya. Jika kita pergi ke Tian's Mansion seperti ini, bukankah kita memiliki lebih banyak peluang? Selain itu, Tian Sensui lebih optimis terhadap Ye Junlin. Kemungkinan besar dia akan setuju. Tapi Ye Junlin menggelengkan kepalanya, menyentuh kepala Junjun dan berkata, ayah tidak bisa pergi, ayah tidak takut. Jadi mengapa bersembunyi? Bukan saja aku tidak bersembunyi, tapi kamu juga tidak bersembunyi, kamu di sini. Biarkan aku melihat siapa yang bersembunyi di dunia ini. Beranikah aku menyentuhmu? Mengenai pernyataan dominan Ye Junlin, tubuh Suanyuan Qingya gemetar. Citra Ye Junlin di hatinya sangat tinggi. Namun bagi orang lain, itu terdengar konyol dan kekanak-kanakan. Ye Junlin masih ingin melindungi Junjun.
Itu konyol. Anda tidak bisa masuk ke daftar dewa, tapi Ye Zhantian membuat daftar dewa kacau begitu dia muncul. Biarlah berbagai organisasi menata ulang keberadaan daftar dewa. Tidak ada bandingannya sama sekali, Ye Junlin. Aku tahu, kamu benar-benar keras kepala. Kamu tidak takut pada apapun, tapi apakah kamu mampu menyelesaikannya? Kamu masih ingin Junjun menderita bersamamu? Tidak mungkin, jika Kamu tidak pergi ke sana Tian's Mansion, Junjun harus pergi. Tidak terjadi apa-apa padanya. Aku tidak khawatir jika Junjun jatuh ke tangan klan Ye kuno. Tidak terjadi apa-apa padanya. Petik 2. Junjun, mulai sekarang, kamu boleh pergi ke Tian's Mansion. Aku tidak perlu mengkhawatirkanmu. Ayah, aku sangat hebat. Li Ziran mencibir, Anda tidak berdaya. Anda hanya bisa pergi ke Tian's Mansion sendirian. Tapi dia tidak akan menyerah pada Ye Junlin. Setelah dia kembali, dia meminta Komandan Tian's dan beberapa master untuk menyelamatkannya. 3 hari setelah Ye Junlin, klan Ye kuno datang ke rumahmu. Saya harap Anda cukup bertanggung jawab untuk menghadapi mereka, dan ini bukan tentang melarikan diri, itu akan melibatkan orang lain. Li Ziran meraung marah. Dia takut Ye Junlin akan mengatakan ini sekarang. Pada saat itu dia berbalik dan berlari, meninggalkan semua orang dan membiarkan orang-orang ini menderita demi dia. Jangan khawatir, aku tidak akan lari, aku akan menangani urusan keluarga Ye. Ye Junlin mengambil inisiatif untuk mengambil alih. Tunggu sampai semua orang pergi. Ye Junlin segera mendekati Xuan Yuan King Ya. Cepat dan bantu aku menentukan di mana Ye Zhantian dan yang lainnya dari keluarga Ye berada. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya. Aku tidak sabar menunggu selama 3 hari. Pergi sekarang. Aku ingin menguji pedang dengan mereka, kata Ye Junlin penuh semangat. Hal ini membuat Xuan Yuan King Ya sangat aneh. Mengapa Ye Junlin begitu tidak sabar dan bersemangat? Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bersambung.